teman-teman. Hai guys, balik lagi nih di channel Masdo Oracle. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Guys, apa kabar nih ya? Baik-baik aja ya. Ya, semoga kita walaupun banyak masalah ya, banyak problem, kita harus tetap happy ya. Semoga dengan nonton channel Masdo ini ada pencerahan lah ya. Minimal kalaupun nggak dapet ya bisa terhibur ya. Kalau cocok ya ambil positifnya, kalau enggak kita buang yang negatif ya. Karena saya baca belak-belakan. Baik teman-teman, saya di sini akan melihatkan kesedihan si dia setelah tidak berkomunikasi denganmu, ya. Kita akan lihat nih, ya seseorang yang telah putus kontak sama kamu ya, atau kamu yang memutuskan ya karena dia selingkuh kah, karena dia melakukan kesalahan ya, intinya kamu udah nggak berjumpa lagi sama si dia. Kita akan lihat kesedihan dia ya. Saya tak tarik dulu kartunya. Shuffle dulu guys. Yang baru hadir saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channelnya Mas Do Oracle. Teman-teman, terima kasih banget yang udah support ya. Kita udah masuk 26.000, hampir 27.000 subscriber ya. Semoga bisa 30.000 ya. Thank you banget guys. Mas Do terasa sekali ya, perjuangannya Mas Do itu berat ya. Antusias teman-teman juga tinggi banget, thank you banget ya. Dari nol Mas Do bangun ya, dari Januari. Kalau yang ngikutin Mas Do dari nol ya pasti tahu ya sepak terjangnya Mas Do ya. Dari channel Mas Do dibajak ya kan, dari Mas Do sering turun lapangan, ayah Mas Do sakit jantung, operasi. Intinya banyak suka dukanya. Jadi di sini Mas Do agak mellow ya hari ini karena mengenang kembali ya. Berat ternyata perjuangan ini ya. Ini mungkin efek capek ya teman-teman dari bekerja, jadi Mas Do ini agak moodnya agak enggak apa gitu ya, agak melo-melo gitu. 3, 6, 7 deh. Jadi ya gitulah ya. Coba kita baca-baca yang santai happy aja deh. Yuk, tak bacain. Kesedihan dia setelah tidak berkomunikasi dengan kamu ya. Yang pertama dulu. Guys, kita lihat dulu keadaan si dia. Si dia saat ini ada gambaran Ten of Nickel ya. Teman-teman, situasinya saat ini sudah berakhir nih. Berarti kan hubungan kamu dan dia udah berakhir ya. Macam-macam, ada yang selingkuh, ada yang putus karena jarak, ada karena yang mungkin udah nggak cocok gitu juga bisa. Intinya ini dari kartu yang pertama, dari Ten Michael bilang ya, kamu dan dia saat ini sudah berakhir hubungannya ya. Dan dia saat ini awalnya nih teman-teman nih, awalnya saat dia berpisah dari kamu ya, sebelum menuju kesedihan, dia merasa bebas ya. Ada kayak syukurin kamu pisah dari aku bersyukur banget kayak gitu loh. Dia malah gituin kamu, pasti kamu yang akan merangkak balik nih sama aku. Nah itu kata dia. Awalnya dia merasa kayak happy, wah jadi jomblo lagi, bisa kemana-mana gini-gini, banyak kesempatan, aku ini ganteng, aku ini cantik katanya. Emang lu aja yang ngantri. Nah ini kan kata dia ya kan. Kita kan nggak tahu ke depannya ya, mungkin kamu yang kena juga lah, baper juga ya kan, digituin ya kan. Udah berjuang sekian lama ternyata diginiin sama dia. Nah waktu awal-awal dia gituin kamu, kayak merasa dia ini banyak yang nungguin deh, ngapain sih kamu hanya apa ya, dia bilang aku nggak terbebani kalau walaupun putus sama kamu, aku nggak sedih kata dia. Itu awalnya. Berikutnya setelah itu, setelah itu si dia mengalami Nine of Ariel. Apa itu nih? Dia mengejar mimpi guys. Setelah berpisah tadi dia bilang, wah aku nih happy nih sendiri ya, aku nggak peduli, aku nggak butuh kamu. Cih najis gitu deh. Ini kan Mas Do agak lebay-lebaykan dikit ya, sorry ya. Cih najis kamu katanya gitu ya kan. Nah si dia mengejar mimpi, memang tercapai. Ada sedikit yang dia inginkan, contoh mungkin HP baru kebeli, motor kebeli gitu ya. Dia kerja keras, memang dia bekerja keras di sini. Jadi udah mulai kelihatan kehidupan si dia nih. Si dia saat awal-awal putus dia langsung ngomong, aku nggak butuh kamu, kamu siapa? Nggak ada kamu ini sudah 1.000 yang ngantri. Wah dia sombong banget gitu ya kan. Setelah itu dia merasa aku sendirian nih, aku bisa ngapain aja. Dia kepengen lah, contoh mobil kah, atau HP atau motor itu. Oh dia kerja keras, memang kerja keras dia. Akhirnya kebeli, misalnya HP baru, kebelilah HP baru. iPhone ya kan, iPhone lah, kita jangan sebut merek iPhone. Jaipong. Ya, kebeli gitu. Nah, berikutnya dia mengalami apa lagi nih? Ada mengalami solution. Oke. Di sini teman-teman, dia merasakan kesuksesan, ya. Tapi perlahan-lahan dia mulai merasakan kehampaan. Nah, ini dia, itu kita hati-hati ngomong guys, hati-hati. Tuhan itu
maha membolak-balikkan hati. Kita nggak boleh sombong. Ya, dia yang menajiskan kamu, dia yang menghina kamu. Nih, dia kayak mulai kerasa ada kerinduan. Awal-awalnya hanya terbesit sedikit gitu. Kok keinget dia sih? Aduh, jangan gitu. Lama-lama makin sering. Memang suatu sisi dia keuangannya mulai lancar kalau kita lihat. Kita akui ya. Dia kerja keras di sini. Oke lah, oke. Ada positifnya lah dia. Tapi ternyata lambat laun sih dia mulai merasakan kerinduan di hatinya. Nah, ini dia awalnya kayak aduh jangan nih, aku malu nanti. Kenapa dia bisa malu? Karena dia udah kayak menyumpahi kamu gitu ya kan. Najis banget deh sama kamu, aku udah ramai ngantri. Buktinya setelah berpisah dari kamu dia nggak menemukan orang yang baru, ya. Ternyata nggak ada orang yang baru mau sama dia. Dianya aja kegeeran gitu kan. Wah, udah ngantri 1000 gini-gini. Aku kuat loh nggak sama kamu, ya. Jadi walaupun kamu putusin aku nih udah ramai yang ngantri. Ternyata itu hanya bualan dia. Malah dia sibukkan kerja, oke, tertutupi, keuangannya lancar, ya oke gitu. Tapi ternyata teman-teman, ya, perlahan-lahan nih mulai muncul tinging, ya ini dibolak-bolak balikkan hatinya sama Yang Maha Kuasa kan. Kebesit ya, teringat kamu, ya kan. Mulailah timbul rasa-rasa melo, dia rasa-rasa sedih, rasa galau, ya kan. Mulai teringat kamu. Nah, inilah kesedihan dia yang mulai berpisah dari kamu tadi. Itu teman-teman, kita nggak boleh ngomong besar, hati-hati, ini pelajaran juga buat kita, buat saya juga nih, ya. Jangan sampai gitu ya, nanti saya berpisah sama istri, amit-amit ya, ya kan. Wah, najis gini-gini, taunya aku yang ngemis balik kan, malu ya kan. Nah, ini yang terjadi sama dia. Ini pelajaran buat kita, ya. Kalau kita pisah baik-baik ya kan, bisa. Ya, walaupun mungkin di sini dia karena dia udah salah ya kan, dia udah mungkin selingkuh. Dia nggak mau kelihatan salah, jadinya apa? Dia kayak marah-marah gitu. Ada tipe orang guys, biar dia tidak disalahkan, dia udah emosi duluan. Kayak ada malingnya, kalau maling ketangkap pasti dia, oh aku nggak maling, ayo kita ke kantor polisi gini-gini. Biar nggak dihantam mama masa di situ. Nah, ini yang terjadi sama dia. Ya, umpama gitu. Jadi dia emosi duluan, marah duluan ke kamu ya, menghina-hina kamu karena dia tahu dia salah. Agar kita tidak marah, dia udah emosi duluan. Nah, ternyata terjadi solusian tadi. Ya, kesuksesan dia mulai datang, keuangannya mulai lancar, timbullah rasa-rasa rindu. Awalnya dia kayak marah, jangan aku jangan sampai rindu dia. Nah, justru dilarang makin rindu. Nah, itu dia, ya kan? Berikutnya terjadi Stephen Mikel. Nih, sampai dia bilang, banyak kok pilihan yang lain di luar sana, ngapa sih aku masih mikirin si dia? Ya kan? Dia ini bilang kata-kata tarot kan, dia ngomong kayak gini, ya. Di luar sana banyak yang lain, ya. Kenapa? Nah, sebenarnya banyak yang ngantri ke dia, benar. Adalah 1-2 orang ada, ya. Tapi dia nggak bisa menemukan yang seperti kamu, guys. Nih, dia kemakan omongannya sendiri, ya kan? Nih, hati-hati. Makanya kalau kita putus sama mantannya baik-baik, ya kalaupun secara tidak baik ya jangan kita kayak aku nggak butuh kamu, ya hati-hati guys. Maka itu kita kalau kecil-kecil sering nih ada yang ngomong, jangan sampai kamu ganggu dia nanti suka. Ya emang beneran. Jangan kamu apa ya, sok-sokan nggak mau nanti jadi mau. Ya beneran teman-teman. Terkadang itu terjadi kayak gitu. Maka itu ngomong kita tuh hati-hati, itulah mulutmu harimaumu. Nih, dia yang menjelek-jelekkan kamu, mencampakkan kamu ya kan, menduakan kamu nih, menghina kamu, ternyata dia nih mulai timbul rasa rindu yang sangat berat di hatinya. Nah ini kapok kowe ya kan. Keluar kartu King Ariel, ini ciri-cirinya dia. Dia ini orangnya sukses, tadi saya bilang sukses ya, udah stabil ya. Orangnya ini jabatannya udah mulai kuat lah, ada gambaran gitu. Tapi nih keras kepala ya, nggak mau kalah, nggak mau salah, ini ciri-ciri dia nih. Nih rencananya berhasil bener, usaha dia pengen ini mulai lancar, tapi ada satu rencananya yang tidak sesuai ekspektasi, yang itu kamu. Ya, dia yang mencampakkan kamu, dia yang menghina kamu, dia yang bilang kamu najis gitu ya. Mungkin lebih jahat perkataannya, dia bilang, ya, aku nggak butuh kamu ya, kita putus ini udah ribuan yang ngantri. Ternyata dia nggak bisa cari yang lain. Dia masih melekat ya di hatinya itu kamu. Ya, tanpa dia sadari, awalnya sedikit lama-lama jadi bukit. Ya, dia makin terkenang sehingga dia tersiksa saat ini. Sangat tersiksa saat ini dia teman-teman. Ya. Dia sangat tersiksa. Kenapa dia sampai tersiksa saat ini? Karena si dia tuh tadi merasa dia ini hebat ya, lebih tinggi ya, bisa lupain kamu dan apa yang ngomong-ngomong kotor tuh, dia dibolak-balikkan hatinya, ya kan? Kita lanjut. Berikutnya ada gambaran Six of Gabriel nih. Selamat, kata tarot bilang selamat nih, rasain kamu kata tarot ya.
Kamu yang menghina dia, ya, kamu yang menghina si dia, yang menjelekkan dia, ternyata kamu nggak bisa lepaskan. Nah, ini pembelajaran ya, ingat yang saya bilang, ini pembelajaran buat kita semua. Kita teman-teman ya kalau berpisah atau apapun, hati-hati dalam omongan kita berucap, ya. Ya jangan kita rendahkan, jangan kita remehkan, walaupun dia menjahati kita, ya kita senyumin. Ya biar Tuhan yang balas. Nih, ini karena dia tadi dengan angkuhnya bilang nggak butuh kamu nih. Dia merasa kesedihan. Inilah karma paling berat guys. Rasa bersalah. Saya sering bilang ya, guilty. Ini sih termasuk hukum tabur tuai, iya. Ya, apa yang tuai akan dia terbalik. Apa yang dia tanam akan dia tuai nantinya. Ini dia. Ya, dia menduakan orang, dia akan diduakan. Dia menyakiti hati kamu, dia akan disakiti hatinya. Ya, memang mungkin nggak instan ya, ada proses. Nah ini terjadi sama dia. Nih, kejadian kan? Akhirnya dia merasa kesedihan yang sangat amat luar biasa di dirinya, ya. Ini dia terjadi. Karena omongan besarnya dia tadi, ya, bilang dia nggak butuh kamu, bilang dia nggak ini kamu, gitu loh. Ternyata dia butuh kamu di sini. Ya, awal-awal gitu, sikit-sikit lama-lama dia makin rindu. Lanjut. Nih, berikutnya ada Five Gabriel nih dia. Akhirnya apa teman-teman? Dia mencari cara, ya, kayak kepoin kamu gitu loh. Kayak coba-coba tanya-tanya sama teman kamu, sampai teman kamu bilang, ih tadi dia nanya kamu loh. Ih ngapain nanya-nanya gitu, kamu kan mungkin kaget. Nah si dia sampai nanya-nanya teman kamu. Ya dia apa kabarnya, ya kan mungkin nanya ke keluarga kamu. Si ini apa sih kabarnya nih dia. Dia mulai cari cara bagaimana bisa kembali. Mungkin dia akan mungkin sedikit menyombongkan dengan kesuksesan dia. Ya tapi kalau saya jadi kamu ya, mungkin ya nggak kemakan lah sama kita ya. Udah dijatuhin banget gitu ya. Emang lu bisa beli harga diri gua dengan harta? Enggak itu ya kan. Nah ini dia mulai mencoba dengan keuangan, dengan harta. Dia akan bilang, aku dulu maaf ya, aku mungkin dulu karena lagi susah ya, jadi emosian, nggak ada uang gini-gini. Nih saat udah ini aku mulai keingat kamu gini-gini ya. Basi bilang. Udah basi bilang. Nih Ten of Raphael nih, dia mendambakan cinta dengan kamu lagi ya, dia teringat kembali, terkenang kembali gitu loh. Rasain kowe. Gituin aja guys, kalau dia datang rasain kowe, gituin aja guys. Jahat ya Mas Dwi, maaf ya. Ya itulah teman-teman ya, manusia kadang gitu ya. Maka itu hati-hati dalam kita berucap ya, mulutmu harimaumu ya. Oke guys, sampai sini aja, thank you udah nonton. Kita akhiri. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah teman-teman, dadah guys, dah.